Langit gelap di atas kastil Raja Iblis jadi saksi bisu pertarungan besar yang baru saja selesai. Di tengah lantai yang penuh reruntuhan dan darah, Yuki berdiri sambil mengibaskan debu di bahunya. Tubuhnya yang punya sayap hitam dan tanduk di dahi jelas menunjukkan kalau dia bukan manusia. Tapi jauh di dalam, Yuki sebenarnya adalah Segawa Yuki, manusia yang mati di dunia sebelumnya dan terlahir kembali sebagai ras iblis dengan kekuatan cheat yang absurd. Di depannya tergeletak partai pahlawan yang baru saja dikalahkannya. Mereka adalah kelompok kuat yang seharusnya bisa menembus kastil dan menantang Raja Iblis, tapi malah tumbang di tangan Yuki yang cuma penjaga tengah. Yuki merasa kalau dunia bakal kacau kalau kelompok ini mati di sini. Jadi dia berencana memulihkan mereka dan membuangnya ke desa terdekat. Setelah itu, dia akan berbohong ke petinggi kastil bahwa para pahlawan berhasil melarikan diri. Yuki menatap Yuga, sang pahlawan yang tergeletak sambil masih menggenggam pedang suci Excalibur. Yuga sempat mengayunkan pedangnya dengan gaya berlebihan, seperti anak Chunibyo yang sok keren. Yuki cuma balas dengan sihir Kunibyo versinya sendiri dan langsung menjatuhkannya. Di sebelahnya ada Mikana, penyihir yang sejak awal selalu menggoda Yuga tanpa malu. Yuki menyingkirkannya tanpa ampun karena merasa terganggu. Pendekar pedang Leven jadi korban berikutnya. Cowok pendiam dengan aura keren itu bikin Yuki sebal karena terlalu tenang. Jadi Yuki langsung pakai sihir tingkat tinggi buat bikin Leven menghilang dari pandangan semua orang, lalu menghabisinya dengan cepat saat suasana kacau. Sementara gadis pendeta bernama Seria dibuat pingsan tanpa luka karena Yuki tidak tega. Yuki sempat terpaku, mengakui kalau Seria benar-benar sesuai tipe idealnya, tapi dia tidak berani menawannya karena takut dimarahi Raja Iblis. Yuki akhirnya menyuruh bawahannya membuang para pahlawan ke desa terdekat. Dalam hati, Yuki sempat menggumam selamat tinggal pada Seria, berharap bisa bertemu lagi di pertempuran selanjutnya. 3 hari kemudian, harapannya terkabul. Yuga dan kawan-kawan datang lagi, kali ini lebih bersemangat. Yuki menyambut mereka dengan gaya Chunibyo khasnya, memperkenalkan diri sebagai komandan kesatria kegelapan dan menantang mereka ke pertarungan lagi. Pertarungan terus berulang selama sebulan. Yuki selalu menang, tapi selalu memulihkan dan membuang mereka kembali. Petinggi kastil mulai menilai partai pahlawan itu lemah, padahal tanpa Yuki, mereka sebenarnya cukup kuat untuk mengalahkan Raja Iblis. Yuki sadar mungkin sudah waktunya membiarkan mereka lolos, tapi di sisi lain, dia selalu menantikan pertemuan dengan Seria. Gadis itu bukan cuma cantik, tapi juga punya kepribadian yang lembut. Di pertempuran terakhir, Yuga datang lagi dengan tekad membara. Yuki menyindir mereka dengan santai, tapi tetap menjaga gaya Chunibyo-nya. Pertarungan berlangsung sengit sampai akhirnya Yuki menantang Yuga untuk meninggalkan Seria dan membiarkan 3 lainnya lewat. Mikana setuju karena ingin fokus mengalahkan Raja Iblis, tapi Yuga sempat ragu. Akhirnya, mereka sepakat meninggalkan Seria di tangan Yuki dan berjanji akan segera kembali. Begitu hanya berdua, Yuki justru terlihat gugup. Seria menatap Yuki dengan waspada, mengira ini jebakan. Tapi Yuki justru bilang kalau dia ingin menyatakan cinta. Yuki mengaku jatuh cinta sejak pandangan pertama dan ingin Seria jadi pacarnya. Seria menolak dengan sopan, membuat Yuki langsung merasa hancur. Dalam hati, Yuki sempat merasa lebih baik mati daripada ditolak. Seria kaget melihat Yuki benar-benar putus asa. Yuki menjelaskan kalau sebenarnya dia bukan iblis murni. Dia dulunya manusia yang mati karena kecelakaan dan terlahir kembali di dunia ini sebagai iblis. Seria sempat menyarankan agar Yuki bergabung dengan pihak manusia, tapi Yuki pesimis karena yakin manusia tidak akan mempercayai makhluk sepertinya. Seria kemudian mengusulkan agar Yuki menggunakan kekuatannya untuk membantu mengalahkan Raja Iblis. Yuki menolak karena takut akan diangkat menjadi Raja Iblis baru jika berhasil. Namun Seria menegaskan bahwa dengan kekuatan sebesar itu, Yuki bisa mengubah dirinya menjadi manusia dan hidup bersama masyarakat. Ajakan itu membuat Yuki tersentuh, dan akhirnya dia setuju untuk membantu. Hari itu menjadi akhir dari kekuasaan Raja Iblis. Dunia akhirnya mencapai kedamaian setelah pertempuran panjang. Di ibu kota Minena, parade besar diadakan untuk merayakan kemenangan para pahlawan.
Sementara itu, Yuki yang dianggap sudah mati oleh banyak orang diam-diam menyelinap ke kota dengan peta pemberian Seria. Yuki tiba di Gilda Petualang Minena dan langsung mendaftar sebagai petualang baru. Petugas yang melayaninya tampak malas dan menguap terus, seolah tidak peduli dengan suasana kemenangan di luar. Setelah mengisi formulir dengan nama Yuki dan usia 21 tahun, dia menerima kartu gildanya dengan wajah datar. Meski sempat kesal karena pegawainya malas dan sebagian besar staf sedang libur untuk menonton parade, Yuki tetap mendaftar. Dia memutuskan untuk mengambil berbagai permintaan demi meningkatkan rank dan mengumpulkan uang. Dari sinilah kehidupan barunya sebagai petualang dimulai, tanpa harus jadi Raja Iblis, tanpa perang, dan mungkin dengan harapan bisa bertemu lagi dengan Seria di dunia yang damai. Yuki mulai merasa kalau hidupnya di dunia baru ini akhirnya berjalan ke arah yang lebih baik. Setelah sekian lama hidup di kastil kegelapan, sekarang dia punya tujuan baru, yaitu membuat cintanya pada Seria terwujud. Tapi karena terlalu semangat, malam itu Yuki malah tidak bisa tidur. Otaknya terus muter, membayangkan skenario absurd, bahkan sempat kelepasan gaya Chunibyo lagi, sampai orang penginapan sempat takut melihat tingkah anehnya. Seminggu setelah resmi bergabung dengan Gilda Petualang, Yuki sudah menyelesaikan banyak permintaan dan berhasil naik ke rang D. Di Gilda, dia selalu diproses oleh staf bernama Kemen, yang dikenal paling malas tapi paling cepat tanggap kalau ada masalah. Awalnya Yuki cuma ikut-ikutan orang lain ke meja resepsionis cantik, tapi entah kenapa akhirnya dia malah betah sama Kemen yang suka ngomel. Meski suka ngeluh, kerjaan Kemen selalu rapi dan efisien, bikin Yuki merasa nyaman tiap kali berurusan dengannya. Suatu hari, suasana Gilda jadi heboh karena kedatangan seseorang yang dikenal semua orang. Seorang gadis berambut pirang dengan aura suci masuk dan langsung disambut staf lain dengan panik. Gadis itu adalah Seria, sang pendeta dari Partai Pahlawan. Seria datang untuk menemui Yuki, meskipun awalnya dia kesulitan menemukan Yuki yang menyamar. Yuki kaget tapi senang, karena akhirnya Seria menepati janji mereka setelah kekalahan Raja Iblis. Seria mengaku sempat sibuk dengan parade kemenangan dan pesta kerajaan, makanya baru sempat mencarinya. Yuki merasa lega mendengar itu. Tapi Seria juga heran kenapa Yuki bisa tetap dikenali, padahal dia yakin sudah mengubah penampilannya habis-habisan. Tanduk dan sayapnya sampai patah, demi terlihat seperti manusia. Tapi nyatanya, wajah Yuki masih sama seperti dulu, cuma sedikit lebih tirus. Seria menyarankan Yuki pakai kacamata supaya tidak terlalu mencolok di depan publik. Dalam perjalanan, mereka sempat dikawal oleh beberapa ksatria yang tampak curiga pada Yuki. Para pengawal bahkan sempat menodongkan senjata, mengira Yuki adalah ancaman bagi Seria. Untungnya, Seria langsung menenangkan mereka dan menjelaskan kalau Yuki adalah temannya. Meski begitu, Yuki tahu para pengawal itu tetap memandangnya rendah, seolah dirinya tidak pantas berada di sisi Seria yang suci dan dihormati banyak orang. Begitu sampai di rumah besar tempat Seria tinggal, Seria langsung membicarakan sesuatu yang lebih serius. Dia menjelaskan bahwa meskipun Raja Iblis sudah dikalahkan, dunia belum benar-benar damai. Banyak monster yang masih berkeliaran dan sekarang muncul ancaman baru dari sesama manusia. Negara-negara mulai memperkuat militer, bersiap perang untuk memperebutkan kekuasaan yang kosong setelah Raja Iblis tumbang. Seria juga bercerita kalau pahlawan Yuga menerima banyak lamaran dari para bangsawan, bahkan putri kerajaan. Yuki cuma bisa nyengir kecut mendengar itu, rasanya campur aduk antara cemburu dan geli. Tapi Seria juga mengaku kalau dia pun sempat dapat banyak lamaran, namun semuanya dia tolak. Dia bilang menjadi terkenal setelah perang hanya membuat seseorang jadi target. Karena itu, Seria ingin mempekerjakan Yuki secara pribadi, supaya bisa tetap aman dan tidak terlalu mencolok di mata dunia. Yuki sempat bingung karena tahu Seria sebenarnya tidak punya uang sebanyak itu untuk menggaji petualang kuat sepertinya. Tapi ketika Seria bilang alasan utamanya karena masih percaya pada Yuki sebagai teman, Yuki langsung kelepasan mode Kunibyo lagi. Dia mulai ngoceh soal cheat power, janji perlindungan, dan omongan sok keren yang malah bikin Seria ngakak. Tapi bukannya menertawakan, tawa Seria justru terasa hangat, bikin suasana canggung itu berubah jadi lucu.
Setelah suasana mencair, Yuki memberanikan diri meminta izin untuk memanggil Seria tanpa embel-embel formal. Seria setuju, bahkan membalas dengan memanggilnya Yuki-san. Saat itu, Yuki merasa dunianya benar-benar berwarna lagi. Setelah pertemuan itu, dia pulang ke penginapan sambil nyengir sendiri, yakin kalau hubungan mereka mulai berkembang ke arah yang baik. Keesokan harinya, Yuki bangun dengan semangat tinggi. Dia ingin menemui Seria lagi di rumah besar keluarga Afaren, tapi begitu sampai di gerbang, para penjaga menghalanginya. Mereka bilang Seria sedang berbicara dengan pahlawan Yuga dan menyuruh Yuki pulang. Yuki langsung merasa kesal, apalagi setelah janji mereka sebelumnya. Dia akhirnya memilih keliling kota untuk menenangkan diri. Di tengah keramaian pasar, Yuki melihat sosok yang dikenalnya, pendekar pedang Leven, salah satu rekan Seria di partai pahlawan. Leven terlihat dikerumuni orang dan tampak tidak nyaman. Yuki langsung maju membantu tanpa banyak mikir. Setelah situasi reda, Leven justru menatap Yuki dengan rasa penasaran. Mereka sempat berbicara sedikit, dan ternyata Leven punya masalah dengan suaranya yang terlalu aneh dan sering jadi bahan ejekan. Yuki tidak menertawakan Leven, malah bilang kalau dia pernah kenal orang seperti itu di kehidupan sebelumnya. Ucapan itu bikin Leven sedikit lega. Akhirnya, Leven mengajak Yuki berteman. Itu jadi pertama kalinya Yuki punya teman sejati sejak bereinkarnasi 20 tahun lalu. Beberapa hari kemudian, saat Yuki sedang sarapan di Gilda, tiba-tiba seorang wanita anggun datang menghampirinya. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Seria Afaren, ibu dari Seria. Yuki langsung panik, karena jelas tidak menyangka akan bertemu calon mertua secepat itu. Ternyata sang ibu datang untuk meminta maaf atas perilaku kasar para pengawal yang sempat mengusir Yuki dari rumah mereka. Ibu Seria terlihat ramah, bahkan sempat menggoda Yuki soal rumor kalau Yuki jatuh cinta pada Seria. Yuki buru-buru menyangkal dan bilang kalau mereka hanya teman. Wanita itu tertawa kecil, tapi tetap mengajaknya berkunjung ke rumah keluarga Afaren. Yuki tidak bisa menolak. Apalagi setelah mendengar cerita bahwa kepala pelayan rumah itu dulunya petualang Reng A yang sangat kuat, tapi juga sangat menakutkan kalau marah. Mendengar cerita bahwa kepala pelayan itu pernah menghajar suaminya sendiri yang juga Reng A sampai dirawat 6 bulan, Yuki langsung merinding. Tapi dia tetap ikut ke rumah itu, dengan hati campur aduk antara gugup, penasaran, dan sedikit ngeri membayangkan kehidupan keluarga Seria yang ternyata lebih berwarna dari dugaannya. Begitu Yuki masuk ke rumah besar keluarga Afaren, suasana langsung berubah hening. Dari arah dalam muncul seorang wanita elegan berambut pirang yang ternyata adalah ibu dari Seria. Di sebelahnya berdiri seorang wanita berambut hitam dengan tatapan tajam yang memperkenalkan diri sebagai Sofia, kepala pelayan keluarga Afaren. Dengan sopan, Yuki membungkuk memperkenalkan diri. Merasa gugup karena baru pertama kali berhadapan langsung dengan keluarga Seria secara resmi. Sofia sempat melirik Yuki dari ujung kepala sampai kaki, lalu bergumam kalau Yuki terlihat seperti orang biasa. Ucapan itu bikin Yuki agak kikuk, tapi dia tetap berusaha tersenyum sopan. Ibu Seria sempat menegur Sofia yang ternyata belum menyelesaikan pekerjaan rutinnya karena kebiasaan sering pingsan saat kelelahan. Setelah sedikit candaan ringan di antara mereka, Yuki diarahkan untuk mengikuti Sofia berkeliling rumah besar itu. Sambil berjalan melewati lorong panjang yang didekorasi indah, Sofia menjelaskan bahwa rumah itu memiliki banyak ruangan yang digunakan untuk menjamu tamu penting. Yuki menatap kagum setiap sudutnya, tapi juga merasa sedikit canggung karena pakaian yang dia kenakan terlalu sederhana. Dalam hati, Yuki sempat berpikir kalau kedatangannya kali ini terasa seperti ujian tak resmi untuk menilai seberapa pantas dirinya berada di sisi Seria. Di tengah tur rumah itu, Sofia tiba-tiba berhenti di depan sebuah kamar dan membuka pintu. Tanpa sengaja, Yuki mendapati Seria masih tertidur dengan pakaian tidur berwarna putih. Refleks, Yuki memalingkan wajah dan merasa malu bukan main. Saat Seria terbangun dan melihat Yuki di sana, suasana jadi makin canggung. Yuki buru-buru meminta maaf dan berusaha menjelaskan kalau semua itu cuma kebetulan akibat bimbingan Sofia yang terlalu cepat membuka pintu. Setelah keadaan sedikit tenang, Yuki akhirnya duduk di ruang tamu bersama Ibu Seria. Dengan nada lembut tapi tegas, sang ibu menanyakan alasan Yuki datang hari itu.
Yuki menjawab dengan jujur kalau ia hanya ingin berterima kasih atas kesempatan sebelumnya dan berniat menjaga hubungan baik dengan keluarga Avaren. Ibu Seria menatapnya lama lalu tersenyum tipis, seolah sudah menebak maksud sebenarnya di balik kedatangan Yuki. Pembicaraan kemudian bergeser ke topik yang lebih serius. Ibu Seria menjelaskan bahwa Seria telah menerima banyak lamaran dari bangsawan penting, termasuk dari sang pahlawan sendiri. Mendengar itu, wajah Yuki langsung kaku. Dalam hati, Yuki mengumpat dan merasa kesal karena pahlawan yang seharusnya sudah memiliki penyihir di partainya malah ikut menaruh hati pada Seria. Ibu Seria sempat tersenyum melihat reaksi spontan Yuki yang jelas menunjukkan rasa cemburu. Sang ibu kemudian menanyakan dengan nada menggoda apakah Yuki benar-benar menyukai Seria. Yuki sempat grogi tapi akhirnya mengaku kalau perasaannya memang tulus. Namun Yuki juga menjelaskan bahwa Seria sudah menolak pengakuan cintanya dulu dan dirinya berniat menyatakan cinta lagi saat hidupnya sudah lebih stabil. Jawaban itu membuat ibu Seria mengangguk puas. Lalu berkata kalau Yuki sudah lulus dari ujian tak resminya sebagai pria yang benar-benar serius. Tapi sebelum Yuki sempat lega, ibu Seria menambahkan bahwa itu bukan berarti ia setuju memberikan Seria begitu saja. Ia hanya ingin memastikan kalau Yuki bukan sekadar orang asing yang datang tanpa tujuan. Kalimat itu membuat Yuki terdiam, sadar kalau setiap langkah yang ia ambil sejak bertemu Seria kini sedang diamati dari dekat. Namun di akhir percakapan, ibu Seria juga berkata kalau Yuki akan selalu disambut dengan senang hati di rumah mereka. Setelah pertemuan itu, Yuki meninggalkan rumah Avaren dengan perasaan campur aduk antara gugup dan lega. Tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama, karena beberapa hari kemudian Gilda memberikan misi baru di hutan Osel, hutan berbahaya yang terkenal dengan banyaknya monster. Yuki menerima misi itu tanpa ragu, karena sekarang dia sudah naik kerengsi dan merasa cukup percaya diri. Di tengah perburuan monster, Yuki tiba-tiba mendengar suara yang sangat familiar. Saat menoleh, ternyata yang datang adalah Duke, bawahannya dulu di kastil Raja Iblis. Yuki langsung kaget bukan main, karena mengira semua bawahannya sudah mati. Duke juga terlihat terharu melihat mantan bosnya masih hidup, tapi sempat kaget melihat Yuki tanpa tanduk dan sayap. Yuki menjelaskan kalau semua itu sengaja dipatahkan agar bisa hidup sebagai manusia. Tak lama, muncul dua sosok lain, Happy dan Cecilia, yang juga merupakan mantan bawahannya. Ketiganya langsung memeluk Yuki sambil berteriak lega. Tapi suasana haru itu langsung berubah kocak saat Happy dan Cecilia mulai menggoda Yuki soal cintanya pada Seria. Bahkan mereka sempat menyinggung soal tubuh Seria dengan nada bercanda, bikin Yuki langsung kesal setengah mati. Meski begitu, Yuki merasa bahagia karena ternyata ketiga bawahannya masih hidup dan sehat. Namun, begitu Yuki bilang ingin hidup sebagai manusia dan tak lagi ingin jadi bos mereka, ketiganya menolak mentah-mentah. Mereka bilang kalau Yuki tetaplah bos bagi mereka. Meski Yuki berusaha menolak, mereka tetap ngotot ingin ikut. Akhirnya Yuki menyerah dan membawa mereka membantu menyelesaikan misi Cockatrice yang jadi target utama kali ini. Setelah pertarungan sengit, monster itu berhasil dimusnahkan. Setelah misi selesai, Yuki memutuskan untuk pergi ke rumah Seria lagi. Tapi kali ini, 3 mantan bawahannya ikut serta. Untuk bisa menyamar sebagai manusia, Duke menutupi kepalanya dengan pelindung agar sambungan lehernya tak kelihatan. Cecilia menyembunyikan sayap kecilnya di balik baju, sementara Happy terpaksa mencabut seluruh bulu di tubuhnya meski menjerit kesakitan. Yuki sampai merasa bersalah melihat pengorbanan mereka demi bisa ikut. Begitu sampai di rumah Avaren, suasana kembali ramai karena Sofia langsung muncul dengan tatapan curiga. Melihat Yuki datang dengan 3 orang asing, Sofia sempat salah paham dan mengira mereka adalah pelayan baru. Happy bahkan dibujuk oleh Sofia untuk benar-benar menjadi pelayan keluarga itu karena dianggap sopan dan cepat tanggap. Yuki hanya bisa tepok jidat melihat bagaimana bawahannya kini malah jadi bagian dari rumah tangga Seria. Di taman rumah itu, Yuki sempat melihat Cecilia sedang menemani seorang anak kecil bermain, lalu tertidur di bangku taman. Seria muncul dan tersenyum melihat pemandangan itu, lalu berkata kalau anak-anak itu manis dan tidak merepotkan. Yuki hanya menjawab singkat kalau mereka semua hanyalah teman biasa, meskipun jelas terlihat kalau Seria curiga lebih dari itu.
Keesokan harinya, Ibu Seria memanggil Yuki lagi ke rumah. Kali ini bukan untuk menginterogasi, tapi memberi tugas kecil. Ia meminta Yuki membawa Seria berlibur sejenak karena Seria terlihat lelah akibat banyaknya lamaran dan acara kerajaan. Yuki menerima tugas itu dengan wajah bingung, tapi dalam hati merasa senang karena artinya ia punya kesempatan lagi untuk menghabiskan waktu bersama Seria tanpa gangguan siapapun. Seria dikenal punya sifat serius, tipe orang yang gak bakal kabur dari masalah. Karena itu, orang tua Seria percaya kalau Yuki bisa nemenin Seria keluar sejenak buat ngerasain suasana santai. Jadi, mereka nyuruh Yuki ngajak Seria jalan bareng. Dan anehnya, itu semacam kencan yang udah disetujui keluarga. Yuki kaget, tapi gak nolak. Begitu keluar, ternyata kereta kuda udah siap, dan Seria udah nunggu di depan dengan penampilan yang beda dari biasanya. Nggak lagi pakai jubah pendeta, tapi pakaian kasual yang rapi, bikin Yuki lumayan kagum. Seria bilang kalau dia udah duga Yuki bakal datang tepat waktu. Jadi tanpa basa-basi, mereka langsung berangkat. Sepanjang jalan, Seria sempat nyaranin kalau Yuki harus nyamar, karena kalau penyamarannya ketahuan bakal bahaya buat mereka berdua. Tapi hari itu Seria bilang mau benar-benar menikmati waktu liburannya. Hari itu jadi momen langka buat Seria yang biasanya sibuk. Katanya, akhir-akhir ini dia ngerasa capek, jadi waktu santai bareng Yuki bikin suasana hatinya lumayan tenang. Yuki senang dengar itu, dan ngajak mampir ke toko perhiasan. Tapi baru aja mereka mau masuk, tiba-tiba Yuga, si pahlawan, muncul bareng Mikana. Yuga teriak manggil nama Seria, padahal Seria lagi nyamar. Seria langsung kesal, karena teriakannya bikin banyak orang nengok. Yuki cuma bisa tepuk jidat. Setelah dijelasin, Yuga minta maaf. Tapi ternyata, Yuga juga lagi libur bareng Mikana, dan dengan santainya ngajak Seria gabung. Seria jelas terganggu, karena niatnya mau kencan berdua bareng Yuki, jadi gagal total. Mikana juga ikut-ikutan nyeletuk, ngerasa kalau Seria dan Yuki itu kayak pasangan yang aneh tapi cocok. Dalam hati Mikana ngerasa kesal, tapi dia pura-pura sok ramah dan bilang akan nemenin supaya mereka nggak berduaan. Yuki sadar situasi mulai aneh, tapi dia tetap berusaha tenang. Di dalam toko, Yuga dan Yuki sama-sama pengen beliin sesuatu buat Seria. Mereka seakan bersaing diam-diam. Yuki akhirnya milihin perhiasan rambut sederhana tapi elegan. Seria bilang perhiasan itu cantik, dan Yuki punya selera yang bagus. Mikana mulai cemberut, bilang kalau selera Yuki mungkin aneh, karena terlalu sederhana. Waktu Yuki mau bantu pasangin perhiasan itu ke rambut Seria, suasana makin awkward. Orang-orang sekitar mulai nyadar keberadaan mereka, bahkan ada yang nyeletuk kalau mereka mirip pahlawan dan Nona Seria beneran. Situasi jadi ribut, dan akhirnya bikin suasana toko kacau. Karena makin ramai dan perhatian orang gak bisa dikendalikan, akhirnya Yuki mutusin buat ngakhirin jalan-jalan itu lebih cepat. Dalam hati, Yuki cuma bisa nyalahin Yuga atas semua kekacauan itu. Keesokan harinya, kabar datang dari rumah Avaren. Seria jatuh sakit. Sofia, kepala pelayan, bilang Seria cuma demam karena kecapekan gara-gara kekacauan kemarin. Yuki langsung panik dan ngerasa bersalah. Ngerasa itu semua salahnya. Namun orang tua Seria malah nyemangatin Yuki supaya nggak terlalu disalahin. Katanya Seria sendiri yang maksa buat pergi dan berusaha menikmati liburan. Mereka juga bilang Yuga sempat datang buat bantu ngerawat, tapi disuruh pulang karena Seria cuma butuh istirahat. Sebelum Yuki pulang, Sofia nyuruhnya jenguk Seria sebentar. Di kamar, Seria masih pucat tapi udah sadar. Yuki minta maaf karena ngerasa udah ngerusak hari liburnya. Seria bilang kalau bukan salah Yuki, tapi kemudian bercanda nyalahin Yuki biar bisa dapat alasan untuk minta kencan balasan di hari libur berikutnya. Yuki keluar kamar dengan wajah merah. Dalam hati dia mikir, janji kencan itu bakal jadi kesempatan kedua buat bikin Seria senang beneran. Beberapa hari kemudian kondisi Seria udah pulih total. Yuki lega banget ngelihatnya. Setelah itu, Yuki balik ke Gilda buat nyari kerjaan baru. Di sana, dia ketemu Kemen yang lagi sibuk cerita soal istrinya yang lagi bahagia karena hal baik di tempat kerja. Yuki cuma bisa mikir betapa berisiknya pria yang udah nikah. Pas lagi ngobrol, Leven dateng. Yuki langsung ngajak Leven buat ambil misi bareng. Kemen ngasih mereka misi ngalahin monster Roron level rank B.
Meski awalnya Yuki males, tapi Leven kelihatan semangat, jadi dia setuju. Mereka berangkat, dan Leven sempat bilang setelah misi ini ada hal penting yang mau dibicarain. Yuki ngerasa aneh, tapi tetap nyimak. Saat pertarungan, Yuki dan Leven kerjasama dengan baik. Setelah monster dikalahkan, Leven bilang kalau dia lagi jatuh cinta. Yuki kaget, tapi tetap dengerin. Leven cerita kalau dia ketemu cewek yang gak ngetawain suaranya, malah kelihatan iri. Leven ngerasa minder karena ngerasa suaranya beda, tapi Yuki nyemangatin dengan gaya santai, bilang kalau Leven tampan, tinggi, dan anggota partai pahlawan. Sementara Yuki sendiri cuma petualang biasa yang sering ditolak cinta. Yuki bilang kalau Leven harus percaya diri, karena orang kaya dia pasti bisa. Leven akhirnya semangat lagi dan bilang besok mau nyatain perasaannya, sambil minta Yuki ikut nemenin. Keesokan harinya, Yuki bantu Leven biar gak grogi. Dia nyemangatin habis-habisan, bilang kalau Leven itu keren dan pantas disukai. Tapi Yuki kaget waktu tahu tujuan mereka. Rumah keluarga Avaren, itu berarti cewek yang disukai Leven adalah Seria. Yuki langsung pucat tapi gak bisa nyegah. Leven masuk dengan percaya diri tapi keluar dengan wajah murung. Dia bilang Seria nolak dengan halus lalu pamit pergi. Yuki kasihan karena tahu gimana rasanya ditolak cinta pertama. Setelah itu, Yuki mutusin buat ngobrol sama Seria. Tapi ternyata Leven bukan nyatain ke Seria. Seria bilang gak ada yang datang menemuinya. Dari situ Yuki sadar, Leven mungkin salah sasaran. Mereka mulai mikir siapa cewek yang sebenarnya disukai Leven. Yuki dan Seria akhirnya curiga ke salah satu pelayan baru di rumah Avaren. Mereka tanya ke Sofia, dan benar, Leven datang bukan buat Seria, tapi buat pelayan bernama Happy. Waktu Yuki dan Seria ketemu Happy, gadis itu kelihatan kalem tapi tertutup. Katanya, Leven pernah datang dan menyatakan cinta, tapi dia nolak. Yuki nanya kenapa, tapi Happy cuma jawab dengan singkat kalau dia nggak bisa. Seria sadar ada sesuatu yang disembunyikan. Akhirnya mereka ngobrol dengan Duke yang juga tahu soal Happy. Dari situ terungkap bahwa Happy ternyata berasal dari ras iblis Harpy, ras yang sering diburu karena kecantikannya. Manusia yang memburu ras Harpy tidak pernah berhenti. Mereka dianggap eksotis karena bulu dan suaranya yang indah. Banyak yang ditangkap untuk dijadikan budak atau dijual. Happy juga pernah jadi korban, tapi beruntung Yuki sempat menyelamatkannya saat dikejar manusia. Sejak saat itu, Happy jadi teman baik Yuki dan tinggal di rumah Avaren bersama Seria. Yuki sempat bilang pada Seria kalau manusia yang disukai Harpy biasanya malah membuat mereka trauma. Tapi Seria yakin Happy tidak punya kebencian pada Leven. Seria ingat Happy sempat iri pada suara Leven yang berat tapi khas. Sebagai ras yang mencintai musik dan nyanyian, Harpy memang punya ketertarikan kuat pada suara yang indah. Seria menyarankan Yuki buat ngobrol langsung dengan Leven untuk tahu lebih dalam tentang pertemuannya dengan Happy. Yuki pun pergi ke penginapan tempat Leven tinggal. Di sana, Leven tampak terkejut tapi tetap menyambut. Yuki langsung minta Leven menceritakan semuanya dari awal supaya bisa membantu. Leven bilang pertemuannya dengan Happy terjadi waktu sedang patroli di gang sempit. Saat itu, Leven melihat sekelompok preman yang berusaha menarik seorang gadis bersayap kecil ke tempat gelap. Begitu Leven menegur, mereka langsung kabur setelah sadar kalau Leven adalah kepala ksatria dari partai pahlawan. Gadis itu ternyata Happy. Leven sempat merasa aneh karena Happy tidak terlihat takut padanya, hanya gugup mendengar suaranya. Saat Leven berbicara, Happy justru memuji suaranya dengan tulus. Itu pertama kalinya Leven merasa diterima tanpa tatapan aneh. Sejak saat itu, Leven sering memikirkan Happy dan akhirnya jatuh cinta. Yuki dan Seria yang mendengar cerita itu sadar kalau Happy tidak menolak karena benci. Tapi Sofia menjelaskan kalau Happy punya trauma terhadap laki-laki akibat masa lalunya yang kelam. Seria menantang Leven untuk menyembuhkan luka itu dengan kesungguhan. Yuki sempat meledek Leven yang terlihat grogi, tapi suasana cepat mencair. Seria akhirnya menyarankan Leven untuk tidak langsung menembak Happy lagi. Lebih baik mulai dari berteman, pelan-pelan mendekati tanpa tekanan. Leven setuju dan berterima kasih. Dari situlah awal cerita cinta aneh antara Leven dan Happy dimulai, penuh usaha canggung tapi tulus.
Beberapa hari kemudian, Seria ikut turun tangan membujuk Happy agar mau membuka diri. Yuki mendengar kalau Duke juga ikut bergabung dalam kelompok Satria Leven untuk membantu. Duke dikenal santai dan tidak mempermasalahkan suara Leven, jadi kehadirannya membuat suasana makin ringan. Suatu waktu, Yuki sempat mengeluh karena harus tinggal di penginapan yang sama dengan Cecilia, Happy, dan Duke. Kehidupan bersama mereka terasa ramai dan kadang bikin stres, tapi juga penuh warna. Tidak lama kemudian, Gilda memberi tugas baru, yaitu misi menuju desa Dagas untuk urusan bantuan medis dan keamanan. Yuki, Seria, dan Cecilia berangkat naik kereta kuda menuju desa itu. Seria kelihatan gugup tapi bersemangat. Bagi Cecilia, ini misi santai karena bisa sekalian riset obat baru. Sementara Yuki cuma berharap perjalanan kali ini tidak berujung aneh. Sesampainya di sana, mereka langsung disambut warga desa yang terlihat panik. Desa Dagas baru saja diserang perampok dan banyak warga luka parah. Kepala desa memohon bantuan Seria untuk menyembuhkan korban. Seria langsung turun tangan menggunakan sihir penyembuhan tanpa istirahat. Yuki dan Cecilia membantu menenangkan warga dan mengobati luka ringan. Seria terus bekerja sampai wajahnya pucat. Yuki sempat nyuruh istirahat, tapi Seria menolak dan lanjut pakai sihir Holy Bell sampai tubuhnya hampir roboh. Akhirnya Cecilia terpaksa menggunakan sihir tidur agar Seria bisa beristirahat paksa. Yuki sempat panik, tapi Cecilia menjelaskan kalau itu perlu karena Seria sudah memaksakan diri. Setelah Seria istirahat, kepala desa meminta Yuki dan Cecilia menjenguk gadis bernama Tel yang tinggal di pinggiran desa. Gadis itu tidak terluka, tapi lemah sejak lahir. Sesampainya di rumah, Tel terlihat pucat tapi ramah. Cecilia memberinya obat dan makanan ringan agar bisa pulih. Tel sempat bilang kalau waktu serangan perampok, dirinya selamat karena dilindungi oleh dewa pelindung desa. Katanya, setiap hari dia memberi persembahan di kuil kecil di hutan timur. Hari itu pun sama. Tapi karena merasa mengantuk di jalan pulang, dia tidak sempat kembali tepat waktu dan lolos dari serangan. Yuki mulai curiga karena efek mengantuk itu mirip dengan sihir kegelapan. Mereka memutuskan untuk melihat langsung kuil yang disebut Tel. Sesampainya di sana, mereka kaget karena patung dewa pelindungnya malah berbentuk iblis batu seperti gargoyle. Cecilia yakin patung itu bukan dewa, tapi monster tua. Penduduk desa yang ikut mengantar marah dan menuduh mereka menghina dewa pelindung. Namun sebelum keributan makin parah, patung itu tiba-tiba hidup. Gargoyle muncul dan menyerang, tapi Yuki dan Cecilia cepat bereaksi. Setelah pertarungan singkat, mereka berhasil mengalahkannya tanpa membunuh. Saat ditanya kenapa menyerang, Gargoyle bilang dia cuma salah paham karena mengira mereka pemburu monster. Gargoyle kemudian menceritakan masa lalunya. Dulu, dia memang penjaga kuil suci, tapi dicuri oleh perampok saat tertidur. Setelah sadar, dia membunuh semua perampok dan akhirnya menetap di desa ini. Sejak saat itu, penduduk desa malah menyembahnya sebagai dewa pelindung karena mengira Gargoyle yang menyelamatkan mereka. Gargoyle menerima itu dengan pasrah, hidup tenang di kuil dan melindungi desa dari bahaya. Yuki dan Cecilia menyadari kalau Gargoyle sebenarnya tidak berbahaya. Gargoyle juga cerita tentang Tel, gadis kecil yang rajin membersihkan kuil setiap hari meskipun tubuhnya lemah. Sebagai balasan, waktu desa diserang, Gargoyle membuat Tel tertidur agar tidak dibawa perampok. Yuki sempat salah paham dan hampir ngamuk, tapi Gargoyle buru-buru menjelaskan kalau sihir itu hanya membuat tidur, bukan hal lain. Akhirnya Gargoyle selesai bercerita dan balik nanya siapa sebenarnya Yuki dan timnya. Yuki cuma tertawa dan bilang mereka juga bukan orang biasa. Gargoyle menertawakan balik karena lucu melihat iblis jatuh cinta pada manusia. Mereka akhirnya berdamai dan setuju Gargoyle tetap tinggal di desa tanpa menimbulkan masalah. Setelah memastikan semuanya aman, Yuki dan tim kembali ke desa. Tel sudah tidur pulas, sementara warga mulai pulih berkat bantuan Seria. Yuki merasa lega karena masalah bisa selesai tanpa korban tambahan. Mereka sepakat untuk menunda laporan soal Gargoyle karena takut memicu reaksi dari pihak kerajaan. Cecilia menyimpulkan kalau Gargoyle sudah jinak selama ratusan tahun, jadi tidak perlu dibasmi.
Yuki cuma mengangguk, merasa lapar dan capek setelah hari panjang itu. Sebelum pulang, Seria memberikan uang kecil sebagai ucapan terima kasih dan menyuruh Yuki membeli makanan. Yuki langsung cabut dengan wajah senang. Malam itu, setelah semua beres, Yuki menatap langit desa yang tenang. Dalam hati, Yuki sadar kalau dunia ini penuh hal aneh, tapi juga punya keindahan kecil di baliknya. Entah itu tentang cinta Leven dan Happy, atau tentang iblis yang dianggap dewa, semuanya menunjukkan kalau hidup di dunia baru ini nggak pernah membosankan. Hari berikutnya, tim fokus menyembuhkan korban sekaligus mengumpulkan informasi soal gargoyle yang dipuja warga. Seria memimpin barisan penyembuhan, Cecilia sibuk meracik obat, dan Yuki menyimak cerita warga tentang Tel yang rutin memberi persembahan di kuil batu di hutan. Semua terlihat waspada tapi optimis. Warga menjelaskan Tel pernah diserang perampok saat masih kecil dan selamat karena bantuan sosok batu di kuil. Tel tumbuh melekat pada patung itu sampai warga menganggap patung sebagai dewa pelindung. Yuki curiga, lalu berencana bertemu langsung dengan gargoyle untuk konfirmasi. Seria dan Yuki menemui gargoyle di kuil. Gargoyle mengaku tidak berniat menyerang desa, hanya memilih menetap setelah kabur dari tugas penjagaan lama. Gargoyle juga minta identitas tetap rahasia, terutama dari Tel. Seria menilai gargoyle tidak berbahaya, sementara Yuki masih waspada. Percakapan berlanjut soal masa lalu gargoyle yang dulunya penjaga kuil tapi dicuri perampok. Setelah kabur, gargoyle membalas perampok dan akhirnya dianggap pelindung oleh penduduk. Cecilia dan Seria menjelaskan rutinitas Tel yang selalu hadir membersihkan kuil, sehingga keterikatan itu wajar menurut warga. Malam itu suasana mendadak kacau karena serangan perampok. Warga panik, Cecilia segera terbangun dan bertindak gesit mengacaukan barisan perampok. Yuki dan Seria turun tangan membantu evakuasi dan penyembuhan korban, sementara gargoyle muncul melindungi Tel dari serangan mendadak di wilayah kuil. Di tengah bentrokan datang pahlawan dari Kekaisaran Darisla yang membawa pedang Mage Eater, senjata yang menyerap energi sihir. Pahlawan itu menuntut pembasmian iblis tanpa peduli soal warga. Ketegangan meningkat karena pedang pahlawan bisa merusak kemampuan Seria dan mengancam keselamatan tim penyembuh. Yuki menghadapi pahlawan Kekaisaran dengan taksiran kekuatan tinggi. Serangan sihir pahlawan membuat Yuki kewalahan, sampai Yuki menggunakan kemampuan serap untuk memulihkan tenaga. Perbedaan kekuatan sempat membuat Yuki lengah, namun Yuki memanfaatkan kesempatan untuk menangkis dan melumpuhkan lawan tanpa membunuh. Setelah bentrokan mereda, kondisi Cecilia dicatat hanya luka ringan dan bisa pulih beberapa hari. Gargoyle dinyatakan tidak berbahaya oleh Seria dan warga karena sudah melindungi Tel berulang kali. Penduduk lega karena tidak ada korban fatal. Sementara Yuki merefleksi bahwa kekuatan penuh tidak selalu menjadi solusi. Tel muncul setelah suasana tenang, menjelaskan perilaku kuil dari sudut pandang anak yang selalu memberi persembahan. Tel berterima kasih pada gargoyle yang menyelamatkan saat serangan perampok dan menegaskan keterikatan sebagai bentuk rasa aman, bukan ketakutan. Keikhlasan Tel meredakan curiga warga. Setelah kejadian, beberapa perampok melarikan diri termasuk tokoh bernama Miller. Yuki memutuskan mengejar Miller karena tindakan kejam yang memotong sayap gargoyle. Yuki menutup wajah dengan syal dan melacak sampai menemukan Miller di tepian sungai dekat wilayah kerajaan. Pertemuan dengan Miller menjadi ajang balas dendam Yuki. Miller yang meneriakkan kebencian pada iblis diserang balik oleh Yuki dengan kekuatan yang menohok. Yuki menghabiskan waktu memberi pelajaran keras pada Miller agar tidak lagi mengerahkan pemburu untuk menyerang makhluk yang jinak. Yuki kembali ke rumah Avaren setelah urusan Miller selesai, membawa rasa lega tapi juga kelelahan. Proses melepaskan tanduk dan sayap dulu membuat Yuki merasakan sakit yang tersisa. Pengorbanan demi hidup baru sebagai manusia tetap berbekas. Seria menyambut dengan tenang. Hubungan antara keduanya makin erat setelah banyak hal dilewati. Keesokan paginya, tim mendata kerusakan dan membantu proses pemulihan desa secara bertahap. Yuki menata strategi pencegahan agar gargoyle tetap aman tanpa memancing intervensi pihak berwenang.
Seria menjaga hubungan baik dengan warga, Cecilia melanjutkan riset obat, dan Yuki kembali ke Gilda sambil menyiapkan rencana demi hari-hari berikutnya. Beberapa hari setelah melempar Miller ke sungai, Yuki kembali menemui Seria yang terlihat khawatir karena penampilan Yuki berubah lagi menjadi bentuk iblis. Seria sempat menegur karena takut Yuki kehilangan kendali, tapi Yuki menjelaskan kalau ia tidak ingin memakai wujud itu lagi. Baginya, ia sudah hidup sebagai manusia bernama Yuki, bukan iblis seperti dulu. Syukurlah Tel akhirnya bisa sembuh lewat sihir yang digabungkan dengan sentuhan gargoyle yang memegang tangannya selama proses penyembuhan. Kondisi Cecilia belum stabil, kemungkinan karena terkejut setelah kalah dari Miller. Yuki berniat meminta bantuan Duke, Happy, dan Seria untuk membantu pemulihan Cecilia. Setelah semuanya membaik, mereka harus meninggalkan desa Dagas. Sebelum pergi, Seria meminta Cecilia untuk berpamitan ke warga agar hatinya lebih tenang. Mereka pun mampir ke rumah Tel yang tampak senang dikunjungi. Tel masih dalam masa pemulihan dan terlihat gugup karena ingin merapikan rumah sebelum menyambut tamunya. Yuki menyuruh Tel tetap beristirahat karena belum sepenuhnya sembuh. Tel merasa bersalah atas apa yang terjadi, namun Yuki datang bukan untuk menegur, melainkan ingin membicarakan sesuatu penting. Tel lalu meminta izin agar dirinya dan Gargoyle bisa ikut ke Minena. Alasannya, Gargoyle sudah kehilangan sayap dan lengan demi melindunginya, dan mungkin di Minena ada penyihir yang bisa menyembuhkan. Yuki sempat ragu karena membawa Gargoyle masuk ke kota besar sangat berisiko, tapi Seria menyusun rencana agar mereka bisa melakukannya secara aman. Setelah berdiskusi, mereka akhirnya sepakat membawa Gargoyle dan Tel. Warga desa pun melepas kepergian mereka dengan ucapan terima kasih dan doa keselamatan. Untuk menyamarkan Gargoyle, Yuki menggunakan sihir tanah agar tubuh batu besar itu berubah bentuk seperti patung Buddha. Dengan begitu, Gargoyle bisa dibawa tanpa menarik perhatian. Tel yang kini sudah pulih memutuskan bekerja di rumah keluarga Avaren, dan Seria memastikan Tel tidak terlalu memaksakan diri selama pemulihan. Tel meminta izin menaruh patung Gargoyle di rumah besar, namun Seria menolak karena bentuknya dianggap tidak cocok dengan interior rumah. Gargoyle akhirnya ditaruh di rumah Yuki sendiri. Yuki sempat pasrah karena sudah menduga hal itu akan terjadi sejak awal. Di rumah, Duke dan Halo datang dengan wajah kesal setelah mendengar Cecilia menangis. Mereka mengira Yuki tidak menolong Cecilia dengan benar. Yuki menjelaskan kalau ia sudah memberi pelajaran pada Miller dan membuangnya ke sungai. Namun Duke merasa Yuki terlalu lembek dan berpendapat seharusnya Miller dilempar ke laut dengan pemberat biar tidak bisa kembali. Yuki mengingatkan kalau menghukum berlebihan bukan solusi, dan meminta Duke serta Halo kembali bekerja. Keduanya akhirnya pergi, meski masih menggerutu. Sebelum pergi, mereka meminta Seria membantu memulihkan semangat Cecilia karena gadis itu hanya mau mendengarkan Seria. Sementara itu, Gargoyle yang disembunyikan dalam wujud patung malah jadi bahan olok-olok karena bentuknya dianggap buruk. Duke dan Halo bahkan sempat mengacungkan pedang ke arah patung karena kaget melihatnya bergerak. Yuki akhirnya memperkenalkan Gargoyle kepada mereka. Dulahan Duke dan Halo langsung meminta maaf, dan Gargoyle memperkenalkan diri sebagai Gargoyle tanpa nama. Duke merasa aneh memanggil makhluk tanpa nama, jadi Yuki menamai patung batu itu sebagai Gargoyle Gear. Nama itu terdengar keren menurut Duke, meski Gargoyle sendiri tidak begitu peduli. Hubungan mereka akhirnya mencair, dan suasana rumah sedikit lebih hangat meskipun masih sering diwarnai adu mulut kecil. Beberapa hari kemudian, di rumah Avaren, kepala penyihir menegur Sofia karena malah bermain dengan pelayan baru bukannya melatih mereka. Yuki muncul dan disindir karena masih menyimpan patung Gargoyle yang dianggap mengganggu estetika ruangan. Mereka lalu memutuskan berangkat ke Dagas untuk misi pemberantasan sisa perampok gunung. Setelah misi selesai, Yuki mampir ke Gilda untuk melapor. Di sana ia bertemu petugas yang mengenal asisten Guildmaster bernama Kemen. Petugas itu menjelaskan kalau Kemen saat ini sedang dirawat di rumah sakit setelah bertengkar hebat dengan istrinya di hari ulang tahun pernikahan mereka. Luka Kemen cukup parah, tapi istrinya berjanji akan menjemputnya sepulang kerja. Yuki terkejut mendengar nama istrinya, yang ternyata adalah Sofia, kepala pelayan di rumah Avaren. Kemen lalu menceritakan kisah cintanya dengan Sofia.
Dulu, Kemen adalah petualang jenius yang bisa melakukan segalanya dengan mudah sampai akhirnya merasa bosan. Suatu hari, ia bertemu Sofia yang menantangnya bergabung ke dalam tim. Saat itu, Kemen terlalu percaya diri dan malah dikalahkan Sofia dalam duel. Dari situ, ia sadar kalau ada orang yang bisa membuatnya rendah hati. Mereka akhirnya membentuk tim dan dijuluki pasangan tak tertandingi. Dalam perjalanan waktu, Kemen jatuh cinta. Tapi butuh waktu lama sebelum akhirnya berani menyatakan perasaannya. Yuki mendengarkan cerita itu dengan wajah datar, tapi dalam hati merasa kagum. Meski kisahnya terdengar lucu, Kemen dan Sofia membuktikan kalau kekuatan tidak berarti apa-apa tanpa ketulusan. Dan entah kenapa, Yuki merasa cerita itu memberi pesan yang cukup dalam untuknya dan Seria di masa depan. Kemen akhirnya menceritakan kisah cintanya pada Yuki dengan santai sambil tersenyum malu. Dulu Kemen merasa hidupnya kosong sampai bertemu Sofia yang mengubah segalanya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, hatinya berdebar kencang. Ia merasa Sofia adalah bagian yang selama ini hilang dalam hidupnya. Namun setelah mengungkapkan perasaannya, Sofia langsung menghajarnya tanpa ampun, membuat momen romantis itu berubah jadi penuh luka, tapi juga kenangan lucu bagi Kemen. Setelah kejadian itu, Kemen pernah meminta Sofia berhenti menjadi petualang karena tidak ingin Sofia menghadapi bahaya. Namun, Sofia menolak dan bilang kalau mereka tetap harus menjadi pasangan tak tertandingi. Kemen terus membujuk dengan segala cara, bahkan setelah dipukul berkali-kali, akhirnya Sofia luluh dan menyetujui permintaan itu. Setelah itu, mereka menikah dan menjalani hidup bahagia meski dengan cara yang cukup unik. Saat Yuki menjenguk Kemen di rumah sakit, Sofia datang menjemput suaminya. Awalnya Sofia tidak sadar ada Yuki di sana, tapi ketika melihatnya, Sofia langsung menyapa dengan sopan. Kemen sempat menggoda istrinya dengan memanggil sayang, namun Sofia malah menegur karena dianggap tidak sopan. Momen itu membuat Yuki agak canggung tapi juga terhibur karena keduanya terlihat seperti pasangan yang benar-benar serasi. Ketika Sofia menggandeng Kemen keluar dari ruangan, Yuki hanya bisa tersenyum melihat mereka. Pasangan itu tampak bahagia meskipun kadang caranya agak kasar. Setelah mereka pergi, Yuki sempat bergumam kalau ia iri dengan kebahagiaan seperti itu. Dalam hati, Yuki teringat Seria dan berharap bisa punya hubungan sehangat itu juga, meskipun sering disibukkan urusan pekerjaan. Keesokan harinya, Yuki ingin menemui Seria, tapi ternyata Seria sedang sibuk. Yuki pun hanya bisa menggerutu sambil menenangkan diri di rumah bersama Duke dan Halo yang sedang ribut. Beberapa saat kemudian, Seria tiba-tiba datang tanpa pemberitahuan bersama Happy. Yuki kaget tapi senang bukan main, menganggap hari itu sebagai hari paling menyenangkan. Seria meminta izin masuk dan langsung disambut hangat oleh Yuki. Begitu masuk, Seria melihat patung gargoyle yang berdiri di sudut ruangan. Yuki dengan percaya diri menunjukkan hasil karyanya, berharap Seria memujinya. Tapi Seria hanya terdiam bingung karena bentuk patungnya aneh dan tidak proporsional. Yuki menjelaskan kalau ia sudah mengerahkan seluruh kemampuan seninya, tapi hasilnya tetap gagal karena tidak paham selera seni dunia manusia. Meski begitu, suasana jadi cair karena semua tertawa. Setelah itu, Seria menjelaskan kalau hari itu mereka sedang libur dan ingin keluar sebentar, lalu mengajak Yuki ikut. Yuki setuju karena tidak ada pekerjaan mendesak. Mereka pun membicarakan soal Cecilia yang masih tinggal di rumah Avaren karena belum sepenuhnya pulih dari trauma setelah dikalahkan Miller. Yuki menjelaskan kalau ibunya yang membawa Cecilia ke sana untuk dirawat dan tidak ada maksud menculik. Seria menceritakan kalau Cecilia masih terlihat aneh. Gadis itu sempat menangis karena tidak bisa menerima kekalahannya. Seria yang menemukan Cecilia akhirnya membawanya pulang dan menenangkannya sampai tertidur. Kini kondisi Cecilia sudah jauh lebih baik. Yuki merasa lega mendengarnya dan berterima kasih karena Seria sudah merawat Cecilia seperti anak sendiri. Ia bahkan bilang kalau Cecilia mungkin lebih cocok di bawah pengawasan Seria. Yuki lalu teringat kalau beberapa hari lalu ia menjenguk Kemen, suami Sofia. Happy yang mendengar itu langsung heboh dan bilang kalau bahkan Kemen sudah menikah dan hidup bahagia. Semua yang mendengarnya merasa iri. Happy sempat bertanya kenapa Kemen bisa sampai dirawat di rumah sakit, dan ternyata Sofia sendiri yang memukulnya karena Kemen lupa ulang tahun pernikahan mereka.
Semua langsung terdiam karena kisah romantis itu berubah jadi kocak. Seria kemudian menceritakan kisah cinta Kemen dan Sofia yang ia tahu dari ibunya. Dulu Sofia sempat diasingkan dari kelompok petualang karena selalu pulang tanpa luka sementara rekan-rekannya babak belur. Kemen yang awalnya kesal justru terus mengikuti Sofia karena penasaran. Ketika disuruh bubar dari tim, Kemen menolak dengan alasan masih ingin bekerja dengan Sofia. Dari situlah hubungan mereka perlahan berkembang. Suatu hari saat mereka sedang makan bersama di bar, Sofia diganggu oleh sekelompok pria. Kemen yang awalnya malas ikut campur, akhirnya bangkit dan membela Sofia tanpa ragu. Setelah insiden itu, semua orang mulai memanggil mereka pasangan tak tertandingi karena kekompakan mereka dalam bertarung. Cerita itu membuat Yuki dan yang lain terharu sekaligus tertawa karena kisahnya campuran antara romantis dan kocak. Setelah obrolan selesai, Happy tertidur di sofa karena kelelahan mendengarkan cerita panjang itu. Yuki menepuk bahunya dengan pelan dan memutuskan waktunya kembali bekerja. Sebelum pergi, Seria mengajak Yuki untuk ikut ke Istana Karines beberapa hari lagi untuk melaporkan insiden di Desa Dagas. Yuki langsung setuju tanpa pikir panjang. Beberapa hari kemudian mereka berangkat ke istana. Bangunannya megah dan luas, membuat Cecilia kagum. Yuki menjelaskan kalau mereka datang untuk melaporkan hasil penyelidikan terkait serangan perampok gunung dan kasus gargoyle. Seria menambahkan kalau gargoyle sudah diterima karena terbukti tidak berbahaya. Namun, masalah besar ada pada pahlawan dari kerajaan Karines yang terlibat dalam insiden itu. Cecilia yang kini sudah lebih tenang berjanji akan menjadi lebih kuat agar bisa membalas kekalahannya. Yuki menepuk pundaknya dan menegaskan agar Cecilia tetap sopan di depan bangsawan. Setelah itu, mereka dipanggil masuk ke aula besar tempat Raja Daral Terkines menunggu bersama pewaris ketiga, Sylvia. Raja terlihat ramah meski tetap menjaga wibawanya, sementara Sylvia tampak lebih santai dan akrab dengan Seria. Raja mempersilahkan mereka untuk mulai melapor. Yuki dengan tenang menjelaskan semua kejadian di Desa Dagas, mulai dari serangan perampok, keterlibatan pahlawan, hingga bukti bahwa gargoyle tidak bersalah. Raja mendengarkan dengan serius, lalu menyinggung pertarungan Seria melawan Miller dari kerajaan Garlis dan kekuatan misterius Yuki. Raja sempat menatap Cecilia yang tertidur karena bosan mendengar laporan panjang. Setelah dibangunkan, Cecilia malah disuruh bertarung melawan Sylvia untuk mengukur kemampuan aslinya. Pertarungan singkat pun terjadi di halaman istana. Cecilia menunjukkan kemampuan luar biasa dengan kecepatan dan refleks tinggi, membuat semua orang kagum. Setelah duel berakhir, Raja Daral mengangguk puas. Ia menilai Cecilia punya potensi besar dan memuji Seria karena berhasil membimbingnya dengan baik. Yuki menutup laporan dengan sopan, sementara Seria berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Hari itu berakhir dengan suasana lega, dan mereka semua menyadari bahwa perjalanan mereka masih panjang, tapi semangatnya kini lebih kuat dari sebelumnya. Raja memuji kerja Yuki dan Seria atas keberhasilan mereka di Desa Dagas. Sebagai tanda penghargaan, Raja menawarkan hadiah kepada mereka. Yuki yang spontan justru membuat situasi jadi tegang setelah tanpa sadar mengucapkan keinginannya untuk berkencan dengan Seria di depan semua orang. Seria terlihat kaget sementara suasana ruangan jadi canggung dan hening. Seria merasa malu, sementara Yuki berusaha menenangkan suasana dengan alasan kalau itu hanya candaan. Tapi semua orang tahu, Yuki sebenarnya serius. Sylvia sempat menegurnya, membuat Raja tertawa kecil karena melihat interaksi mereka yang lucu. Akhirnya, Raja meminta semua untuk melupakan kejadian itu dan kembali ke urusan hadiah utama. Yuki meminta maaf atas sikapnya yang dianggap tidak sopan, sementara Seria tetap tenang dan menunjukkan kesetiaan pada kerajaan. Raja memuji dedikasi Seria dan menyinggung soal partai pahlawan yang kini sudah berpisah menjalani kehidupan masing-masing. Yuki mendengarkan sambil menahan malu, tapi berusaha tetap sopan di hadapan Raja. Raja kemudian menyinggung anak kecil bernama Cecilia yang ikut dalam ruangan itu. Cecilia justru meminta hadiah manisan, membuat suasana istana menjadi lebih ringan dan penuh tawa. Setelah itu, semua pun berpamitan dengan suasana yang lebih santai. Yuki tetap merasa malu, tapi di dalam hatinya masih memikirkan Seria. Sesampainya di rumah, Seria mengajak Yuki bicara berdua. Suasananya tegang.
terutama karena mereka berada di kamar Seria. Yuki yang awalnya gugup mencoba tetap tenang, tapi Seria langsung mengutarakan perasaannya bahwa ucapannya di hadapan raja memang membuatnya terkejut. Seria tidak membenci Yuki, hanya saja waktu dan tempatnya tidak tepat. Mendengar itu, Yuki merasa bersalah karena membuat Seria menangis. Yuki menyesali tindakannya, tapi di saat yang sama sadar betapa dalam perasaannya pada Seria. Saat suasana mulai mencair, ibu Seria muncul dan mulai menggoda mereka berdua, membuat Yuki makin salah tingkah. Ibu Seria justru memaksa Yuki mengakui perasaannya dengan cara yang lebih sopan dan berani. Ibu Seria lalu memberi hukuman agar Yuki tidak boleh bertemu Seria selama 1 bulan. Seria mencoba membela Yuki, tapi ibu tetap bersikeras agar Yuki belajar memperlakukan wanita dengan lebih baik. Akhirnya hukuman dikurangi jadi 1/2 bulan, dengan syarat Yuki harus menjadi pria yang lebih terhormat saat mereka bertemu lagi. Yuki keluar dari rumah dengan wajah pasrah, tapi juga tersenyum, karena Seria terlihat malu saat mengucapkan selamat tinggal. Dalam hati, Yuki bertekad untuk berubah dan menunjukkan versi terbaik dari dirinya saat bertemu lagi nanti. Namun malam itu, Yuki malah bermimpi aneh tentang melamar Seria dan mendapat jawaban iya. Saat bangun, Yuki sadar semua itu cuma mimpi. Tapi rasa rindunya pada Seria makin kuat. Yuki kemudian menyalahkan Gargoyle karena merasa makhluk itu membuatnya mimpi buruk. Cecilia menegurnya karena berisik, sementara Yuki hanya bisa mengeluh bahwa hukuman 1/2 bulan terasa seperti selamanya tanpa Seria. Saat berbincang dengan Cecilia, Yuki tanpa sengaja menceritakan kesalahannya pada Seria. Cecilia menanggapinya dengan santai dan menyebut Yuki sebagai orang yang tidak bisa mengontrol diri. Yuki yang kesal kemudian memutuskan untuk mencari saran dari orang yang sudah berpengalaman dalam cinta. Pilihannya jatuh pada Leven, komandan pasukan ksatria yang dikenal tenang dan dewasa. Yuki menemui Leven di rumahnya dan menceritakan semua yang terjadi. Leven mendengarkan dengan sabar, lalu memberi saran agar Yuki memperbaiki kesalahannya dengan cara yang lebih berkesan. Leven menyarankan agar Yuki menyiapkan hadiah permintaan maaf yang bermakna, bukan sekadar kata-kata. Yuki langsung teringat jepit rambut yang dulu gagal dibelikan untuk Seria saat kencan terakhir karena toko penuh sesak. Leven menganggap itu ide bagus dan menyarankan agar Yuki menyiapkannya dengan sungguh-sungguh. Namun Yuki menyadari kalau Leven juga tidak punya pengalaman cinta yang lancar dengan Happy, gadis yang disukainya. Akhirnya mereka berdua sepakat untuk saling membantu. Yuki akan menyiapkan hadiah untuk Seria, sementara Leven akan mencari sesuatu untuk Happy. Mereka sama-sama tahu bahwa perasaan tidak cukup diungkapkan dengan kata, tapi juga perlu ditunjukkan lewat tindakan. Dengan tekad baru itu, Yuki pun berjanji untuk membuktikan dirinya sebagai pria yang pantas untuk Seria. Yuki dan Leven memutuskan untuk membeli hadiah untuk orang yang mereka suka. Leven terlihat santai, sementara Yuki tampak bersemangat tapi agak gugup. Mereka berdua melangkah menuju toko perhiasan di tengah kota. Tempatnya ramai dan penuh warna, tapi entah kenapa, suasananya terasa agak aneh bagi mereka berdua. Leven sempat mengusulkan untuk keluar karena merasa suasananya tidak nyaman, tapi Yuki bersikeras untuk tetap di sana. Mereka pun disambut oleh pelayan toko yang sopan. Yuki langsung menyebut ingin mencari jepit rambut. Pelayan itu mengarahkan mereka ke bagian aksesoris, dan Yuki terlihat serius memilih sambil menulis di kertas karena gugup berbicara langsung. Yuki menemukan jepit rambut dengan bulu yang cantik dan merasa itu sangat cocok untuk Happy. Leven juga menemukan barang yang disukainya dan bersyukur masih tersedia. Setelah membayar, mereka hendak keluar dari toko, tapi tiba-tiba Mikana muncul. Penyihir itu langsung menggoda mereka berdua karena terlihat datang ke toko perhiasan bersama. Mikana salah paham dan menuduh mereka punya hubungan yang aneh. Yuki buru-buru menjelaskan kalau mereka hanya membeli hadiah untuk orang yang mereka suka. Mikana tertawa dan menggoda Yuki dengan menyebut kalau Yuki pasti jatuh cinta pada pendeta cantik, Seria. Yuki hanya bisa menghela napas pasrah sementara Leven menepuk pundaknya. Leven lalu teringat masa lalu mereka ketika masih menjadi bagian dari partai pahlawan. Saat itu, Yuga terkenal punya harem sendiri dan selalu dikelilingi banyak gadis. Mikana dulu pernah mencoba mendekati Yuga,
Tapi selalu gagal karena Yuga lebih sibuk mengurus urusan kerajaan dan hal-hal lain. Dibandingkan Yuga, Leven lebih pendiam dan fokus pada latihan. Yuki menyadari kalau Leven sebenarnya orang yang tenang, tapi dalam diam menyimpan banyak beban masa lalu. Saat mereka sedang bernostalgia, tiba-tiba perut Leven berbunyi keras. Mikana langsung mengajaknya makan di restoran terdekat. Yuki awalnya enggan ikut, tapi akhirnya mereka bertiga duduk bersama dan memesan makanan. Suasana restoran terasa hangat dan nyaman. Mikana mulai menggoda lagi dan mengatakan kalau Yuki pasti membuat Seria kesal. Yuki tidak banyak bicara, memilih makan sebanyak mungkin agar tidak perlu menanggapi. Tapi Mikana tidak kehabisan cara dan mulai menceritakan hal-hal menarik tentang masa lalu, Seria dan Partai Pahlawan. Mikana menceritakan bagaimana Yuga dulu sering membuat masalah dengan Seria. Ada saat di mana Yuga tanpa sengaja masuk ke kamar Seria saat Seria sedang berganti pakaian, bahkan pernah juga saat mandi. Yuki langsung panas mendengarnya dan berteriak kesal, tapi Leven menenangkannya agar tidak membuat keributan di restoran. Mikana tertawa sambil menjelaskan kalau setiap kali itu terjadi, Yuga pasti kena marah besar dari Seria. Bahkan pernah dimarahi selama 2 jam penuh, tanpa bisa membela diri. Meskipun begitu, Yuga tetap jadi sosok populer yang sulit dibenci. Setelah suasana agak tenang, Mikana mulai bicara tentang hal yang lebih serius dari masa lalu mereka. Mikana mengingat masa pertempuran di Kastil Raja Iblis. Waktu itu partai mereka sempat kalah bukan oleh Raja Iblis, tapi oleh iblis tingkat rendah yang kekuatannya di luar nalar. Mikana bercerita kalau iblis itu tidak membunuh mereka, malah menyembuhkan luka-luka mereka dan membiarkan mereka pergi. Hal itu justru terasa seperti penghinaan bagi para pahlawan. Leven yang mendengarkan terlihat muram. Mikana menjelaskan kalau mereka tidak bisa melaporkan kekalahan itu secara jujur, karena itu akan merusak reputasi partai dan membuat Yuga dicemooh rakyat. Mereka menulis alasan yang samar agar tidak mempermalukan Yuga, tapi rasa bersalah itu masih menghantui sampai sekarang. Yuki baru tahu kalau kekalahan itu lebih parah dari yang pernah diceritakan Seria. Mikana akhirnya mengaku kalau pada saat itu, iblis yang mengalahkan mereka memberi tawaran. Jika mereka meninggalkan Seria, maka mereka akan diampuni dan dibiarkan hidup. Mikana dengan berat hati mengakui kalau dirinya sempat mempertimbangkan tawaran itu. Yuki terkejut, tapi Leven buru-buru menenangkan dengan mengatakan kalau keputusan Mikana saat itu tidak bisa disalahkan. Situasinya benar-benar putus asa. Mikana menjelaskan kalau saat itu semua terjadi karena keputusannya sendiri, tapi Yuki merasa justru dirinya yang paling bersalah karena menjadi penyebab retaknya hubungan Mikana dan Yuga. Yuki mengakui bahwa saat itu dirinya hanya ingin dekat dengan Seria, dan karena itu tanpa sadar membuat keputusan yang egois. Mikana menatap Yuki dengan mata sedih, menyadari bahwa mereka berdua sebenarnya sama-sama terluka oleh perasaan yang sama terhadap Seria. Leven hanya bisa menghela napas panjang menyaksikan dua orang itu saling menyesali masa lalu. Yuki kemudian menjelaskan kalau meskipun semua sudah berlalu, perasaan bersalahnya tidak pernah hilang. Mikana mengangguk pelan, lalu berkata kalau setiap anggota partai punya luka masing-masing yang tidak bisa dihapus. Mereka semua berjuang bersama, tapi juga kehilangan sesuatu yang berharga dalam prosesnya. Leven menutup pembicaraan dengan mengatakan bahwa pada akhirnya mereka semua hanya manusia biasa yang pernah salah. Tidak ada gunanya menyalahkan diri terus-menerus. Yuki hanya mengangguk dan berjanji akan memperbaiki masa depan dengan Seria, bukan terus terjebak dalam masa lalu. Mikana tersenyum kecil, setidaknya untuk malam itu, semuanya terasa sedikit lebih ringan. Setelah pertempuran besar melawan Raja Iblis, Yuki hanya bisa menatap kehancuran di sekelilingnya dengan rasa penyesalan. Semua pengorbanan dan perjuangan akhirnya membawa kemenangan, tapi ada sesuatu yang masih menggantung di hati Yuki. Seria, pendeta yang selama ini berjuang bersama, tidak berada di sisinya saat semua itu berakhir. Yuki berlari menuju ruangan tempat Seria terakhir terlihat. Tubuhnya sudah kehabisan tenaga, tapi pikirannya terus memaksa untuk melangkah. Di ruangan itu, Mikana tengah berjuang menolong rekan-rekannya yang terluka. Mikana tampak lelah, tapi tetap tersenyum kecil saat melihat Yuki datang menghampiri. Yuki hanya bisa bersyukur semua masih hidup. Mikana sempat mencoba menenangkan Yuki,
dan mengatakan kalau semua sudah berakhir. Namun di balik kata-kata itu, Mikana menyimpan beban yang lebih berat. Mikana selalu merasa bersalah karena keputusan masa lalu yang berujung pada perpecahan dengan Yuga dan Seria. Yuki menyadari kalau Mikana sebenarnya masih mencintai Yuga, meskipun Yuga justru menjauh. Yuki menyadari kalau dirinya pun tidak jauh berbeda. Penyesalan tentang Seria masih membekas kuat di dalam hati. Saat Mikana mengatakan bahwa dirinya malu dan terus meminta maaf karena tidak bisa berkata jujur pada Seria, Yuki hanya bisa diam. Semua rasa bersalah itu menjadi luka yang mereka pendam masing-masing sejak lama. Mikana menatap Yuki dan menyarankan agar Yuki mulai memikirkan dirinya sendiri. Yuki menyadari kalau hidup terus berjalan dan sudah saatnya menerima apa yang terjadi. Mikana kemudian pamit dengan senyum lelah, mengucapkan terima kasih karena Yuki bersedia mendengarkan ceritanya. Suasana menjadi tenang, hanya tersisa udara dingin yang menggantung di antara mereka. Waktu pun berlalu, dan masa hukuman Yuki selama sebulan akhirnya berakhir. Yuki menunggu hari itu sejak lama, dengan tekad baru yang membara di dalam dirinya. Ia merasa semangatnya seperti api yang tak bisa padam. Yuki bersiap untuk memulai hari baru, bahkan sambil bercanda dengan dirinya sendiri kalau rasa semangatnya hampir tidak bisa dikendalikan. Keesokan paginya, Yuki tampak bersemangat karena akan bertemu Seria setelah setengah bulan tidak berjumpa. Namun semangat itu sempat terhenti saat gargoyle yang biasanya tidur mendadak terbangun. Di tengah suasana santai itu, terdengar suara seseorang dari depan rumah. Ternyata Tel datang membawa pesan dari Nyonya agar Yuki hadir ke rumah besar keesokan harinya. Yuki menyambut Tel dengan ramah, lalu mengajaknya masuk untuk beristirahat sejenak. Namun Tel menolak karena harus segera kembali. Setelah Tel pergi, Yuki memutuskan untuk berjalan-jalan di kota. Ia membawa sedikit uang dan memutuskan untuk mampir ke toko kue yang katanya terkenal enak di sekitar sana. Di toko itu, Yuki disambut oleh pelayan yang bersemangat luar biasa. Pelayan itu menjelaskan kalau adiknya sedang sakit, jadi ia yang menggantikannya sementara. Yuki memesan kue favorit dan tanpa sengaja membuat pelayan itu kewalahan karena kekuatannya terlalu besar saat mengambil adonan. Mereka tertawa kecil, dan Yuki membayar sambil merasa hari itu berjalan cukup menyenangkan. Sambil menikmati kue, Yuki sempat mendengar beberapa orang lewat bergosip tentangnya. Ada yang mengira Yuki jomblo, ada juga yang mengolok karena kue yang dipegangnya rusak. Yuki hanya menghela napas dan melanjutkan jalan santai. Namun tiba-tiba teriakan terdengar di kejauhan, tanda bahwa perampok sedang beraksi di tengah kota. Yuki refleks menoleh dan melihat kekacauan terjadi di ujung jalan. Saat mencoba membantu, seseorang menuduh Yuki sebagai pencuri karena menemukan dompet jatuh di dekat lokasi. Tuduhan itu membuat Yuki kebingungan, apalagi ketika Yuga muncul dan menganggapnya sebagai pelaku. Yuki mencoba menjelaskan, tapi Yuga malah semakin menekan dengan kata-kata keras. Dalam kebingungan itu, Yuki hanya bisa mengakui kalau situasinya memang menyedihkan. Ia sudah menjelaskan kalau dirinya hanya korban pencurian, tapi tidak ada yang percaya. Ketika suasana mulai memanas, Leven muncul dan langsung menghentikan semuanya. Leven meminta agar borgol Yuki dilepas dan memerintahkan bawahannya untuk mendengarkan penjelasan Yuki. Berkat campur tangan Leven, kebenaran akhirnya terungkap. Yuki terbukti tidak bersalah dan dibebaskan. Setelah itu, Yuki berterima kasih kepada Leven karena sudah menyelamatkannya dari kesalahpahaman besar. Leven menjelaskan kalau ia kebetulan melihat Yuki ditangkap dan langsung bertindak. Yuki merasa berutang budi padanya. Leven kemudian menulis beberapa kalimat di kertas untuk berkomunikasi, seperti kebiasaannya. Yuki sempat heran, tapi Leven menjelaskan bahwa bahkan di Partai Pahlawan pun ia sering berbicara dengan cara itu. Tak lama, Duke datang dengan berita bahwa bos mereka baru saja tertangkap. Tapi akhirnya lega setelah melihat Yuki bebas dan baik-baik saja. Setelah semuanya tenang, Yuki memutuskan untuk mencari Yuga dan menjelaskan semuanya secara langsung. Leven sempat melarang karena takut situasinya makin rumit, tapi Yuki tetap bersikeras. Saat Leven menulis pesan panjang untuk Yuga, Yuki hanya bisa kagum dengan kesabaran temannya itu. Ia tahu Leven selalu berusaha menjaga kedamaian di antara mereka semua. Beberapa waktu kemudian,
Yuga muncul di jalan dan memanggil Yuki. Yuga tampak canggung, tapi berusaha memperbaiki kesalahpahaman sebelumnya. Mereka akhirnya duduk di restoran yang sama tempat Mikana pernah datang. Yuga memuji suasana tempat itu, sementara Yuki hanya mengingat kenangan lama bersama Mikana yang penuh canda dan tawa. Yuga lalu meminta maaf atas tuduhan sebelumnya, dan Yuki menerima permintaan maaf itu tanpa dendam. Namun suasana berubah ketika Yuga tiba-tiba menanyakan hubungan Yuki dengan Seria. Yuki menjawab dengan tenang bahwa mereka hanya teman, tapi Yuga tidak percaya. Yuga tampak kesal, menganggap tidak mungkin Seria punya teman pria. Yuki mencoba menahan tawa, tapi dalam hati merasa heran dengan sikap Yuga. Percakapan mereka berlanjut ke hal yang lebih pribadi ketika Yuga mengaku ingin tahu cara agar bisa akrab dengan Seria. Yuki kaget mendengar itu, menyadari kalau Yuga ternyata memiliki perasaan yang sama. Namun di sisi lain, Yuki juga merasa persaingan itu tidak adil. Yuki kemudian menjelaskan bahwa dirinya tidak punya niat bersaing. Ia hanya ingin Seria bahagia, meskipun itu berarti melihat Seria bersama orang lain. Yuga sempat menyebut Mikana dalam pembicaraan itu, dan mengatakan kalau Mikana sebenarnya bukan orang jahat. Yuki membalas dengan nada dingin, mengingat rasa sakit yang pernah Seria alami karena Mikana. Namun Yuga membela Mikana, menjelaskan kalau semua keputusan di masa lalu bukan sepenuhnya kesalahan Mikana. Yuga menatap Yuki dan mengatakan bahwa Mikana hanya ingin melindungi semua orang meski caranya salah. Yuki terdiam, menyadari kalau masih banyak hal yang belum benar-benar ia pahami tentang masa lalu partai mereka. Beberapa hari sebelumnya, Mikana dan Leven memberitahu sesuatu yang bikin suasana jadi berat. Mikana ternyata menanggung beban besar selama ini. Air matanya jatuh karena keputusan yang diambil sendiri, keputusan yang membuatnya meninggalkan Seria. Keputusan itu memang disetujui olehnya, tapi rasa bersalah yang tumbuh belakangan terus menghantuinya, membuatnya tampak seperti orang yang menyalahkan diri sendiri tanpa henti. Yuga, yang mendengar semua itu, awalnya marah dan mencoba menyangkal semuanya. Namun setelah dipikir ulang, Yuga sadar kalau sebenarnya semua masalah itu bukan sepenuhnya salah Mikana. Dalam hati, Yuga mengakui kalau dirinya hanya melempar tanggung jawab. Dia kesal karena tak mampu mengalahkan pria yang selama ini membuatnya merasa kecil. Perasaan gagal itu berubah jadi pelarian yang tidak adil untuk Mikana. Yuki yang melihat perubahan emosi Yuga cuma bisa menatapnya sambil berpikir kalau Yuga benar-benar seperti anak kecil. Bagi Yuki, Yuga memang belum pernah benar-benar menghadapi kegagalan, makanya sikapnya tampak keras kepala. Tapi membuat pahlawan seperti Mikana menangis tentu hal paling buruk yang bisa dilakukan seseorang. Yuki tahu kalau orang seperti Yuga sebenarnya tidak jahat, hanya tersesat dalam penyesalannya sendiri. Yuga mulai mengingat masa lalu. Dulu, waktu dia bilang ingin menjadi pahlawan, Mikana selalu mendukungnya dengan belajar sihir dengan keras. Setiap kali Yuga bertindak bodoh, Mikana akan marah, bukan karena benci, tapi karena peduli. Dari kecil sampai sekarang, Mikana selalu jadi sosok yang menjaga Yuga tetap pada jalurnya. Dan baru kali ini Yuga sadar, selama ini dia terlalu egois dan tidak tahu cara menghargai itu. Setelah mendengar nasihat dari Yuki, Yuga akhirnya sadar apa yang harus dilakukan. Dia ingin memperbaiki semuanya, meminta maaf, dan mendengarkan semua keluhan Mikana tanpa membantah lagi. Namun Yuga juga tahu kalau menghadapi Mikana tidak akan mudah. Karena itu, dia meminta Yuki menemaninya. Yuki setuju, meski sempat menggoda Yuga karena terlihat panik dan gugup seperti anak sekolah yang ketahuan bohong. Dalam perjalanan menuju rumah Mikana, Yuga memperkenalkan diri dengan cara yang kikuk. Dia berterima kasih pada Yuki karena sudah menyadarkannya. Sementara Yuki merasa lega. Setidaknya Yuga kini lebih tenang dan siap menghadapi kesalahannya sendiri. Yuki tahu konflik ini berawal karena mereka semua terlalu keras kepala, tapi kini semuanya punya kesempatan untuk berakhir lebih baik. Sesampainya di rumah Mikana, Yuga bahkan lupa mengetuk pintu. Mikana yang sedang di dalam terkejut dan langsung berteriak karena Yuga tiba-tiba menerobos masuk. Dalam kekacauan itu, Yuga mengakui semua kesalahannya. Dia menyadari betapa egoisnya dia selama ini.
Mikana yang mendengar pengakuan itu hanya menghela napas. Rasa marah, malu, dan bingung bercampur jadi satu. Namun, karena masih emosi, Mikana malah menyuruh Yuga untuk memintanya memarahinya. Yuga menurut tanpa berpikir panjang, membuat situasi jadi makin absurd. Mikana spontan menamparnya ringan sambil kesal karena Yuga datang di waktu yang tidak tepat. Tapi setelah semua emosi keluar, keduanya mulai menenangkan diri. Dalam hati, Yuki yang menunggu di luar cuma bisa tersenyum. Mungkin setelah ini, hubungan Yuga dan Mikana akhirnya bisa kembali seperti dulu. Sejak pagi, suasana di rumah besar itu terasa aneh. Yuki kedapatan sedang mengintip dari jendela. Tampak gelisah seperti anak kecil yang tertangkap basah. Seria menatapnya dengan wajah bingung, merasa heran kenapa Yuki bisa ada di sana. Rumah mewah itu bukan tempat biasa untuk seseorang seperti Yuki. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang membuatnya ingin tahu lebih jauh. Begitu Seria mendekat, Yuki malah pura-pura santai. Sebenarnya, dia hanya mencari alasan untuk bisa menghabiskan waktu berdua dengan Seria. Setelah sekian lama sibuk dan terpisah oleh misi, akhirnya mereka bisa duduk bersama tanpa gangguan. Yuki kemudian memberikan sesuatu pada Seria, sebuah hadiah kecil yang ternyata punya makna besar baginya. Hadiah itu berupa barang yang dulu gagal Seria beli karena kerumunan besar di sekitar para pahlawan. Yuki ingat momen itu dengan jelas, dan kali ini dia membelinya sebagai bentuk keseriusan. Seria tampak terharu menerima pemberian itu, senyumnya lembut dan matanya sedikit berkaca. Bagi Yuki, momen itu terasa tenang dan hangat, seperti jeda kecil di antara kerasnya dunia mereka. Namun, suasana damai itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, seseorang muncul dan memecah ketenangan. Leven datang dengan ekspresi kaget, tidak menyangka melihat Seria dan Yuki berduaan di tempat seperti itu. Situasinya jadi canggung. Tapi teman-teman mereka malah menggoda dengan komentar iseng kalau keduanya tampak serasi. Yuki hanya bisa menahan malu, sementara Seria tersipu. Belum sempat suasana reda, seorang pelayan datang terburu-buru, meminta semua orang berkumpul di lapangan. Rupanya ada acara mendadak dari pihak istana yang memanggil mereka semua. Yuki menuruti tanpa banyak tanya, tapi di kepalanya masih tersimpan senyum Seria yang membuatnya sulit fokus pada hal lain. Dalam hati, dia berjanji tidak akan membiarkan momen itu hilang begitu saja. Beberapa waktu kemudian, Yuga datang menemui Seria dengan wajah tegang. Yuga ingin menebus kesalahan masa lalu dan meminta Seria memarahinya sebagai pelampiasan. Dia mengakui kalau pernah berbohong, meninggalkan Seria, dan menyesalinya. Seria yang mendengar itu terdiam lama, tapi akhirnya tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Dari situ, semuanya perlahan membaik di antara mereka. Yuki yang menyaksikan dari jauh merasa lega. Akhirnya, Yuga dan Seria bisa berdamai setelah sekian lama. Mikana yang tahu kabar itu ikut senang, karena selama ini dia juga menanggung rasa bersalah akibat konflik mereka. Di sisi lain, Yuki sadar betapa banyak orang yang tersakiti karena salah paham kecil. Kini, semua mulai membaik. Tak lama setelah itu, suasana berubah jadi lebih ringan. Leven muncul lagi sambil membawa jepit rambut yang indah, hadiah kecil untuk Seria. Warnanya lembut dan berkilau, cocok dengan rambut Seria. Seria tampak senang saat memakainya, dan semua orang memuji kalau jepit itu benar-benar mempercantik dirinya. Leven tersenyum puas, meski di matanya sempat terselip sedikit kesedihan. Happy, yang melihat kejadian itu, memuji Leven karena telah berbuat baik. Tapi Happy juga sadar kalau Leven terlihat kecewa karena tidak mendapat reaksi yang diharapkannya. Meski begitu, Leven tetap berusaha tegar, memilih bersikap santai agar suasana tidak canggung. Bagi Leven, yang penting kebahagiaan Seria tetap terjaga. Malamnya, Happy berbicara dengan Yuki. Happy merasa sejak Yuki datang, banyak hal baik terjadi di sekitar mereka. Bahkan konflik yang sempat rumit pun bisa diselesaikan perlahan. Happy berharap Yuki akan terus ada di sisi mereka, karena kehadirannya seperti membawa keberuntungan dan ketenangan dalam satu waktu. Yuki hanya tersenyum, merasa nyaman dengan ucapan itu. Obrolan mereka berlanjut dengan canda ringan.
Happy sempat menggoda, mengatakan kalau hubungan mereka sudah seperti pasangan kekasih yang sudah lama bersama. Yuki hanya menanggapinya santai. Tapi dalam hati, ada perasaan hangat yang sulit dijelaskan. Meski awalnya hanya misi biasa, kebersamaan ini ternyata lebih dari sekadar pekerjaan. Beberapa hari kemudian, Yuki mulai sibuk lagi dengan urusan guild. Ia berbicara dengan Kemen soal kenaikan rank. Yuki bersemangat, ingin segera naik level agar bisa melakukan misi lebih besar. Namun Kemen menolak, menganggap kenaikan itu terlalu cepat dan bisa menimbulkan kecurigaan dari anggota lain. Yuki tidak terima, tapi akhirnya mengalah karena masuk akal juga. Kemen menilai Yuki terlalu terburu-buru. Meskipun sudah bekerja keras, setengah tahun di guild belum cukup untuk lonjakan rank sebesar itu. Yuki hanya mendengus kesal, merasa diperlambat. Tapi Kemen paham, keinginan Yuki bukan karena ambisi, melainkan karena ingin cepat membantu lebih banyak orang. Namun tetap, aturan guild harus dijaga. Setelah urusan guild selesai, Yuki pulang ke rumah dan menemukan salah satu teman lamanya dalam kondisi buruk. Tubuhnya terlihat rusak dan tidak bisa pulih lagi akibat pertarungan lama. Yuki panik, tapi orang itu hanya tertawa kecil, bilang bahwa waktunya sudah tidak lama. Dalam 5 hari ke depan, tubuhnya akan benar-benar hancur. Meskipun begitu, orang itu masih memikirkan Tel, yang juga mulai sakit. Dia meminta Yuki menjaga Tel dan memastikan tubuhnya bisa sembuh. Yuki berjanji akan menolong keduanya, tidak peduli seberapa kecil peluangnya. Meski disuruh menyerah, Yuki tetap bersikeras mencari jalan keluar karena baginya, menyerah bukan pilihan. Yuki mulai mencari informasi tentang cara menyembuhkan tubuh Gargoyle dan Tel. Dia mengingat Duke, seorang iblis bijak yang mungkin tahu jawabannya. Yuki pun pergi ke markas komando Ksatria untuk mencarinya. Di sana, dia bertemu Irin, gadis muda yang mengira Yuki dan Duke adalah saudara. Yuki hanya tersenyum, membiarkan Duke menjelaskan dengan cara kocak seperti biasanya. Setelah pertemuan itu, Yuki akhirnya mendapat petunjuk penting. Untuk menyelamatkan Gargoyle, mereka butuh batu biji ajaib. Batu itu punya kekuatan sihir yang bisa menstabilkan tubuh makhluk batu seperti Gargoyle. Masalahnya, batu itu sangat langka dan sulit ditemukan. Meski begitu, Yuki tak mau menyerah. Ia berniat mencarinya dimanapun. Namun sebelum sempat pergi jauh, kabar buruk datang. Tel tiba-tiba pingsan saat sedang bersih-bersih. Zik yang merawatnya segera memanggil Yuki dan Seria. Mereka panik, tapi Zik menjelaskan kalau kondisinya masih bisa ditangani sementara. Yuki sadar waktu mereka sangat sedikit. Kalau tidak cepat, nyawa Gargoyle dan Tel bisa menghilang bersamaan. Seria kemudian mengambil alih urusan perawatan sementara. Yuki pergi mencari batu biji ajaib. Kemen dan Zik ikut membantu dengan mengurus ramuan tambahan. Semua orang bergerak cepat, karena kali ini bukan sekedar misi biasa, tapi pertarungan melawan waktu. Yuki bertekad tidak akan kembali tanpa batu itu, apapun yang terjadi. Sayangnya, sesampainya di guild petualang, stok batu yang dicari ternyata habis. Yuki menahan amarah, merasa frustasi karena sudah menghabiskan waktu tanpa hasil. Saat sedang kebingungan, Kemen datang membawa dokumen misi. Meski sempat menawarkan bantuan, Yuki menolak karena tidak ingin membuang waktu. Satu-satunya hal di pikirannya hanyalah menyelamatkan mereka berdua. Yuki awalnya merasa ragu ketika Kemen mengajaknya bergabung dalam misi yang berhubungan dengan batu biji ajaib. Tawaran untuk membagi hasil dan membantu menaikkan peringkatnya membuat Yuki berpikir ulang. Meski kurang percaya pada Kemen yang dikenal suka menghindari masalah, Yuki akhirnya setuju. Tidak ada pilihan lain, dan kesempatan ini bisa jadi jalan keluar untuknya. Kemen menjelaskan misi itu secara singkat, yaitu mengumpulkan batu biji ajaib dari tambang tertentu. Yuki merasa penjelasan itu terlalu sepele untuk sesuatu yang disebut penting, tapi tetap menyetujuinya. Mereka berencana berangkat keesokan pagi, dan Yuki hanya berharap misi ini tidak berakhir kacau seperti dugaan awalnya. Keesokan harinya, Yuki dikejutkan oleh kehadiran Seria, Sofia, dan juga Kemen di titik pertemuan. Seria menjelaskan bahwa ia butuh bahan ramuan yang hanya tumbuh di tempat dengan konsentrasi energi sihir tinggi.